Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara Warren Buffett memilih saham? Hari ini, kita akan membedah salah satu saham blue chip Indonesia menggunakan metode analisis fundamental yang mirip dengan yang digunakan investor legendaris tersebut. Bersiaplah untuk memahami cara menilai kesehatan finansial perusahaan dan menentukan apakah harganya menarik untuk investasi. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan menganalisis saham TLKM atau PT Telkom Indonesia. Sebagai pemain utama di industri telekomunikasi Indonesia, TLKM menarik untuk ditelaah. Mari kita lihat apakah kinerja keuangannya sekuat reputasinya, dan apakah harga sahamnya saat ini menawarkan peluang investasi yang baik. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham apapun, pastikan Anda melakukan riset mendalam sendiri karena data yang kami sajikan mungkin tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Investasi saham selalu mengandung risiko, jadi pertimbangkan dengan cermat dan konsultasikan dengan penasihat keuangan jika perlu. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba TLKM. Pada kuartal 3 2024, TLKM mencatat pendapatan sebesar Rp150,197 triliun. Ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dibandingkan periode-periode sebelumnya. Laba bersih mereka mencapai Rp29,84 triliun. Angka-angka ini menggambarkan kinerja yang solid, menunjukkan bahwa TLKM mampu mempertahankan profitabilitasnya di tengah persaingan yang ketat di industri telekomunikasi. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas TLKM. Margin laba bersih atau net profit margin, NPM, mereka pada kuartal 3 2024 adalah 0,19867 atau sekitar 19,87%. Ini berarti dari setiap rupiah pendapatan, TLKM mampu menghasilkan laba bersih sekitar 19,87 sen. Margin laba operasi atau operating profit margin, OPM, mereka lebih tinggi, yaitu 0,27864 atau sekitar 27,86%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa TLKM cukup efisien dalam mengelola biaya operasionalnya dan mampu menghasilkan laba yang sehat dari pendapatannya. Beralih ke posisi keuangan TLKM, total aset mereka pada kuartal 3 2024 mencapai Rp285,134 triliun. Sementara itu, ekuitas pemegang saham berjumlah Rp154,351 triliun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa TLKM memiliki basis aset yang kuat dan struktur modal yang sehat, yang penting untuk stabilitas jangka panjang dan kemampuan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan masa depan. Untuk menilai kesehatan keuangan TLKM, kita bisa melihat rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, DER. Pada kuartal 3 2024, DER TLKM adalah 0,36 atau 36%. Ini menunjukkan bahwa TLKM memiliki tingkat leverage yang relatif rendah, yang berarti risiko finansial mereka terkendali. Equity multiplier, M, mereka adalah 1,8473, menunjukkan bahwa mereka menggunakan lebih banyak ekuitas daripada hutang untuk membiayai aset mereka. Ini adalah indikator positif untuk stabilitas keuangan jangka panjang. Untuk mengevaluasi efektivitas manajemen TLKM, kita bisa melihat return on equity, ROE, dan return on assets, ROA. Pada kuartal 3 2024, ROE TLKM adalah 0,2711 atau 27,11%, sementara ROA mereka adalah 0,1468 atau 14,68%. Kedua angka ini cukup tinggi, menunjukkan bahwa manajemen TLKM efektif dalam menggunakan modal pemegang saham dan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Tren ROE dan ROA TLKM juga relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, yang merupakan indikasi positif tentang konsistensi kinerja manajemen. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video ini. Sekarang, mari kita bahas valuasi TLKM menggunakan metode PE-BAND. Rata-rata PE-BAND TLKM adalah 15,91. Dengan harga saham saat ini sebesar Rp2.610, nilai wajar berdasarkan PE-BAND adalah Rp3.624,63. Ini memberikan margin of safety sebesar 0,38875 atau sekitar 38,87%. Artinya, berdasarkan metode ini, saham TLKM saat ini diperdagangkan dengan diskon yang cukup signifikan dari nilai wajarnya. Metode valuasi lain yang bisa kita gunakan adalah PB-BAND. Rata-rata PB-BAND TLKM adalah 2,947. Berdasarkan metode ini, nilai wajar saham TLKM adalah Rp4.006,3. Ini memberikan margin of safety yang lebih besar,
yaitu 0,53498 atau sekitar 53,49%. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa saham TLKM mungkin undervalued pada harga saat ini. Nah, itulah analisis fundamental saham TLKM. Bagaimana menurut Anda? Apakah TLKM menarik untuk investasi? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda lihat analisisnya di video berikutnya. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukatif kami selanjutnya. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi saham, Anda bisa mengunduh aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.